Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan nikmatnya dan memberikan petunjuk bagi kita ke jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu serta bersilaturahim dalam majelis ilmu Haibar. Semangat dalam siaran. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperkenalkan Islam dan mengajarkan Al-Quran untuk mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju risalah yang terang menerang, yakni agama Islam. Hai sahabat milenial semuanya, ketemu lagi nih kita di kajian Haibar kali ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat nggak nih puasanya? Masih. Alhamdulillah. Nah sahabat milenial, pada kesempatan kali ini hadir bersama kita di studio seorang daiyah yang Masya Allah solehahnya, yaitu Kak Hawina Nur Mawaddah, siswi dari kelas 11 IPA 2 MAN 1 Jembrana. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah sahabat milenial, bagi umat Islam, Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, Ramadan adalah bulan spesial dengan segudang keistimewaan di bulannya. Dan pada bulan ini juga terdapat momen di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran kita sebagai pedoman umat Islam. Jadi sahabat milenial, jangan pindah channel dulu, karena bareng Kak Hawina kita akan mengupas tuntas materi kajian kita kali ini mengenai Nuzulul Quran, hidup mulia dengan Al-Quran. Langsung saja kami persilahkan kepada Kak Hawina untuk mengupas tuntas materi kita kali ini. Silahkan Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir. Lalu bagaimana proses turunnya Al-Quran yang biasa kita sebut sebagai nuzulul Quran? Kata nuzulun berasal dari bahasa Arab, dari kata nazala yanzilu yang artinya turun. Sedangkan Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Nuzulul Quran merujuk pada peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro pada 17 Ramadan. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun yang merasa risau dan khawatir dengan kondisi umatnya yang semakin hari semakin zalim dan semakin jauh dari ajaran Islam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan agar umatnya dapat kembali ke jalan yang benar. Lalu secara tiba-tiba Jibril datang menampakkan diri di hadapan beliau, kemudian berkata, "Selamat untukmu Muhammad, aku Jibril, pembawa suara Tuhan.
engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah untuk umat ini. Kemudian Jibril merengkuh tubuh Nabi seraya berkata, bacalah. Nabi pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril mengulangi pertanyaan yang sama dan dijawab pula dengan jawaban yang sama oleh Rasulullah. Hingga akhirnya Jibril membacakan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Begitulah kisah singkat turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Ayat yang turun pertama kali yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan sejak saat itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan sekitar 6.666 ayat. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Ada banyak sekali keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab Allah yang lain. Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril, yang awalnya setara dengan para malaikat lain. Karena membawa Al-Quran, ia dijuluki sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang awalnya setara dengan para nabi dan rasul lain. Karena diturunkannya Al-Quran kepada beliau, beliau dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, yang awalnya setara dengan bulan lain, hingga akhirnya dijuluki sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Al-Quran turun pada hari Jumat, yang awalnya setara dengan hari-hari lain, dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang lain. Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan, hingga dijuluki sebagai malam Nuzulul Quran. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah. Ada banyak sekali ayat maupun hadis yang membahas mengenai keutamaan orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utruja. Rasanya manis dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma. Rasanya manis namun tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihana. Baunya enak, namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah. Rasanya pahit dan tidak berbau. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Al-Quran tak sekedar bacaan. Al-Quran bukan sekedar hafalan. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk, panduan dalam menjalani hidup ini. Jika kita bingung, tanya kepada Al-Quran bagaimana solusinya. Ketika kita punya masalah, tanya kepada Al-Quran mana pilihan terbaiknya. Demikian penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat lebih membumikan Al-Quran, menjadi generasi penerus yang memiliki akhlak Qur'ani, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Kak Ahwina, dapat saya garis bawah ini dari penyampaian Kak Ahwina tadi bahwa Al-Quran menjadi sebab di mana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan level kemuliaan tertinggi di sisinya, bukan begitu Kak?
Benar sekali. Nah, sahabat milenial, ketika kita menancapkan Al-Quran di sanubari dan mengimplementasikannya dalam perilaku kita sehari-hari, maka niscaya puncak kemuliaan akan kita raih, insya Allah. Baik sahabat milenial, seperti biasa nih, saya akan membuka sesi tanya jawab bagi sahabat milenial yang berada di studio bareng kita kali ini. Langsung saja saya buka kesempatan pertama untuk penanya pertama. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Silahkan Kak Awina. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena Allah menurunkan suatu ayat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabat, yang biasa kita sebut sebagai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Begitu jawabannya. Oh, jadi Kak Awina, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bukan serta-merta diturunkan secara random gitu aja ya, Kak? Benar sekali. Jadi terdapat latar belakang yang mendasari dan yang mengisyaratkan suatu peristiwa. Masya Allah. Nah, sahabat milenial yang berada di studio, saya buka kembali nih sesi tanya jawab yang kedua. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Silahkan. Mengapa Al-Quran dijamin kemurnian dan keotentikannya? Silahkan Kak Hawina. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa Al-Quran dijamin kemurnian dan keotentikannya? Karena Allah sendiri yang menjamin akan menjaga langsung Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran dijaga melalui para penghafalnya. Selain itu, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pengumpulan dan juga pembukuan Al-Quran agar tidak terdapat ayat yang tercecer maupun yang hilang. Begitu jawabannya. Subhanallah. Jadi sahabat milenial, jangan pernah bertanya-tanya lagi, jangan pernah ragu lagi mengenai kemurnian Al-Quran. Karena kemurnian Al-Quran langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran akan terjaga dan tidak akan berubah sedikit pun. Nah, sahabat milenial yang berada di studio, saya buka kembali nih satu pertanyaan terakhir untuk sahabat milenial yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Silahkan. Mengapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup? Silahkan Kak Wina. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup? Karena di dalam Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan, baik materi, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun sejarah. Begitu jawabannya. Masya Allah, terima kasih Kak Hawina. Dan sahabat milenial, semoga kita termasuk orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan bersungguh-sungguh membacanya dengan baik dan benar. Semangat mengkajinya dan istiqomah mengamalkannya. Semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Kak Hawina dan sahabat milenial semuanya, wah luar biasa sekali nih pembahasan kita hari ini. Sampai nggak kerasa kalau kita udah ada di penghujung acara. Tapi sahabat milenial jangan sedih karena selama bulan puasa ini, insya Allah sahabat milenial akan selalu ditemani dengan Haibar yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore hanya di YouTube Satu Jemberana. Jadi sambil ngabuburit, ayo nonton Haibar. Dapat ilmu, dapat pengetahuan baru, puasa jadi berkah insya Allah. Saya Nazwa pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.